السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syifa tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, disebutkan dengan hasura. Kata beliau, laisa kama qalahu ba'dhum innahu kana huyuban aw la dzakara lahu. Kata Qadhi Iyad bahwa makna hasur tidak seperti yang disangka oleh beberapa orang, yakni lemah syahwat, atau disebutkan tidak memiliki kemaluan. Bahkan ada riwayat-riwayat dengan jelas menyebutkan bahwasanya kemaluannya hakada sekian, kecil sekali, seunmulah. Qadhi Iyad membantahnya. Qala bal qad ankara hadha hadzaqul mufassirin. Pendapat ini dibantah oleh para mufassir yang jenius, yang merupakan pakar-pakar ilmu tafsir, wa naqad al-ulama, dan pengkritik-pengkritik dari para ulama. Qalu, mereka berkata, hadihi naqisatun wa'id. Kalau benar-benar seperti itu, lemah syahwat, peluh, atau tidak memiliki kemaluan, maka itu adalah aib, bukan kelebihan. Itu naqisah, kekurangan malah. Wala yaliqu bil anbiya, dan tidak layak untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innama ma'nahu annahu ma'sumun minad dunub. Maknanya adalah bahwa beliau
sangat jauh dari dosa. Ay la yatiha ka'annahu hasurun anha. Tidak mendatanginya seakan-akan dia adalah orang yang dalam keadaan hasur, terhalang. Seakan-akan dia orang yang terhalang dari syahwat. Tetapi maknanya adalah beliau adalah orang yang paling kuat dalam menguasai syahwatnya. Wa qila laysat lahu syahwatun bin nisa wa qad bana laka min hadha annahu 'adamul qudrah 'ala nikah naqsun. Ada yang berpendapat bahwasanya beliau tidak mampu syahwatnya atau tidak punya syahwat kepada para wanita. Dan sudah kami katakan, kata Qadhi Iyad, bahwa itu naqsun, itu kekurangan. Maka tidak mungkin bagi para anbiya memiliki cacat atau kekurangan. Innamal fadlu, yang namanya keutamaan adalah kalau dia normal, memiliki sebagaimana manusia umumnya, sehat, bisa menikah, memiliki syahwat, tetapi bisa menguasainya dan tersibukkan dengan ibadah, maka ini adalah orang yang hebat. Dan inilah fadl yang Allah berikan kepada Yahya bin Zakaria. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Disebutkan pula ucapan-ucapan para ulama yang lainnya setelah membawakan riwayat-riwayat, qala annahu ma'sumun minal fawahish wal qadurat, bahwasanya Nabi Yahya terjaga dari fahisyah yang pendorongnya adalah syahwat. Sampai-sampai dikatakan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki dosa kecuali Nabi Yahya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Disebutkan wala yamna dzalika min tazwijihi bin nisa. Tetapi bukan berarti beliau terhalang untuk menikah dengan wanita yang halal. Wa ghasyanihinna wa iladihinna, bukannya tidak mampu untuk memberikan keturunan, menikah dan memiliki keturunan. Bahkan kalau diperhatikan doanya Nabi Zakaria, bukan meminta anak, tetapi meminta dzurriyyatan thayyibah. Artinya bukan satu, tetapi keturunan. Satu, di bawahnya ada satu lagi, di bawahnya ada satu lagi. Maka itu makna dzurriyyah. Sebagaimana dalam ayatnya disebutkan, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku meminta dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik. Sehingga dengan ini walhamdulillah sesuai dengan apa yang kita katakan kemarin, bahwa mereka yang sampai mengadakan berbagai macam upaya untuk memotong syahwatnya, vasektomi atau tubektomi dan sejenisnya, banyaknya orang-orang Pakistan, kemudian dia hidup di Mekah, membantu membersihkan Masjidil Haram sampai matinya dengan dipotong urat di kemaluannya untuk menghilangkan syahwat. Maka ini tidak sunnah sama sekali. Ini bukan sunnah. Dan kalau sampai dia dalam keadaan cacat seperti itu, maka itu bukan keutamaan, tetapi kekurangan, cacat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yang merupakan fadilah adalah yang normal, sehat walafiat, memiliki syahwat sebagaimana seorang laki-laki umumnya, sebagaimana Allah katakan zuyina lilladina atau zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth ila akhir al ayah. Allah sudah menjadikan memang syahwat pada setiap laki-laki kepada wanita, demikian pula pada manusia kepada harta ila akhir. Kalau dalam keadaan dia memiliki keinginan tapi dia bisa menahannya karena Allah, maka disitulah letak fadilahnya. Nabi menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum itsnan, dijadikan aku cinta pada dunia kalian pada dua perkara, at-tibi wan nisa, minyak wangi dan perempuan.
Tetapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW adalah yang paling kuat menahan syahwatnya. Yang paling kuat menahan syahwatnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat-malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu di atas para wanita seluruh alam." Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menunjukkan fadilat Maryam wa uluwi qadriha, dan tingginya kedudukan Maryam, wa annal malaikata khatabatha bidzalik, dan bahwasanya malaikat-malaikat menyampaikannya kepada Maryam masalah itu. Faqalat, maka berkata para malaikat, "Ya Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu." Ay ikhtaraki, yakni maknanya memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau minal afatil manqasah, mensucikan engkau dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, aib-aib, wastafaki ala nisa'il alamin, dan dipilih engkau di atas seluruh para wanita. Berarti dua kali istifa. Istafaki, kemudian diulangi lagi istafaki ala nisa'il alamin. Kata Syekh Sa'di, al-istifa al-awwal yarji' ila sifatil hamidah. Istifa yang pertama dipilih oleh Allah untuk menjadi seseorang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wal af'al as-sadidah, dan perbuatan-perbuatan yang baik dan lurus. Wal istifa'u tsani, sedangkan pilihan yang kedua yarji' ila tafdiliha. Pilihan yang kedua maknanya dipilih untuk dimuliakan di atas seluruh para wanita. Ala sa'irin nisa'il alamin, dipilih di atas seluruh para wanita. Imma ala alami zamaniha. Apa maknanya alamin? Bisa jadi alami zamaniha, seluruh alam di zamannya, atau mutlaqan, atau secara mutlak seluruh alam. Wa in syarakaha afradun minan nisa, walaupun ada yang mengiringinya bersamanya dari para wanita, seperti Khadijah binti Khuwailid wa Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma wa Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu taala anha. Lam yunafil al-istifa al-madhkur, tidak bertentangan dengan istifa yang disebutkan. Ada dua sisi untuk mengakurkan keduanya. Di ayat ini dikatakan Allah memilih Maryam di atas seluruh alam. Tetapi disebutkan dalam hadis-hadis sahih keutamaan Khadijah di atas seluruh para wanita. Bagaimana ini? Untuk mengakurkan dua ini. Jawaban pertama, bahwa diangkatnya Maryam ala nisa'il alamin ay alami zamaniha, di seluruh alam di zamannya. Sedangkan Khadijah di atas para wanita di zamannya juga, masing-masing di zamannya. Berarti di zaman Maryam yang paling mulia para wanita adalah Maryam. Di zaman Khadijah adalah Khadijah. Di zaman Fir'aun adalah Asia, istri Fir'aun. Ini pertama. Yang kedua, bahwa makna ala nisa'il alamin, di atas para wanita seluruh alam, benar-benar mutlakan. Berarti Maryam adalah wanita yang istimewa di atas seluruh para wanita seluruh alam.
tetapi tidak sendirian, bersama dengan wanita-wanita lain. Sebab disebutkan dalam hadis sebagaimana dalam lafaz Bukhari, lam yakmul minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa, sedangkan wanita yang sempurna hanya Asiyah imratu Fir'aun wa Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli as-saridi ala sa'iri at-ta'am. Dalam lafaz Tirmidzi, kamula minar rijali katsir, telah sempurna dari kalangan laki-laki banyak. Tetapi walam yakmul minan nisa, tetapi tidak ada yang sempurna dari para wanita kecuali Maryam binti Imran wa Asiyah imra'at Fir'aun wa Khadijah binti Khuwailid wa fadl Aisyah ala nisa ka fadli tharidi ala sa'ir at-ta'am. Dan keutamaan Aisyah di atas para wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan. Tharid adalah yang paling tinggi di antara seluruh makanan. Mengapa demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena tharid dibuat dari ahsanil qut dengan ahsanil idam. Karena tharid dibuat dari sebaik-baik bahan pokok dengan sebaik-baik lauk pauk. Sebaik-baik bahan pokok adalah gandum. Sebaik-baik lauk adalah daging. Sedangkan tharid adalah bubur gandum dengan daging. Ahsanul qut ma'a ahsani al-idam. Sebaik-baik makanan pokok dengan sebaik-baik lauk. Sehingga dikatakan ahsanut ta'am. Wa Aisyah, keutamaannya di atas para wanita ka fadli tharidi ala sa'ir at-ta'am. Ini ikhwani fid din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Maryam adalah sebaik-baik para wanita. Istafahullah, Allah pilih dia, dan Allah sebut bersama Asiyah di dalam Al-Quran sebagai permisalan wanita yang salehah adalah Maryam ibnat Imran wa imra'ata Fir'aun, dan istrinya Fir'aun. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Falamma akhbaratha al-malaikatu bi-istifa'illah, ketika malaikat menghabarkan kepadanya pilihan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan pensuciannya, kana fi hadza minan ni'mah, tentunya ini merupakan kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang besar, wal minhah al-jasimah, pemberian yang sangat agung. Ma yujib lahal qiyam bi syukriha, yang menyebabkan Maryam bersyukur pada Allah dengan menambah ibadahnya. Falihada qalat lahal malaikah, oleh karena itu para malaikat mengajarkan kepadanya bagaimana bersyukur. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Wahai Maryam, kunutlah untuk Rabbmu dan sujudlah, warka'u, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Artinya engkau jadilah di golongan orang-orang yang ruku'. Jadilah engkau bersama golongan orang-orang yang ruku'. Ayal qunut dengan makna dawamut ta'ah, terus menerus dalam taat. Fi khudu'in wa khusyu', dengan tunduk dan kehusyuan. Itu makna qunut. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kalimat dari kata qanata. Apakah qanit atau kunut atau uqnuti, dan semuanya bermakna dawamut ta'ah. Mengatakan, membawakan riwayat, tetapi riwayat itu tidak sahih, fihi nakarah. Tetapi para ulama mengatakan, jadi dengan pembahasan tafsir ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, tidak tersebut kalimat qanata, qaf, nun dan ta dalam Quran kecuali maknanya taat. Enggak ada yang lain. Hampir semua atau bukan hampir semua kalimat qanata
di dalam Al-Quran bermakna dawamut ta'ah, terus menerus dalam taat. Memanjangkan ibadahnya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya. Oleh karena itu kunut dinamakan kunut karena dia memanjangkan berdirinya. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Berdirinya jadi panjang, dikatakan kunut. Karena memang dia memanjangkan berdirinya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah orang yang kunut di tengah malam dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri? Kalau berdiri mungkin bisa ditafsirkan kunut seperti yang kita kenal. Tetapi kalau sujud bagaimana? Apakah maknanya kamu mengangkat kedua tangannya ketika sujud membaca Allahumma hdina fiman hadait? Tidak. Karena maknanya kunut dawamut ta'ah, terus menerus memanjangkan ibadahnya, khusyuk ila akhirih. Demikian pula dalam ayat ini, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi. Wahai Maryam, uqnuti ay dum ala ta'ah. Dum ala ta'ah, ini terus menerus dalam ketaatan. Fi khudu'in wa khusyu'. Wasjudi warka'i ma'raki'in, dikhususkan sujud dan ruku' karena keutamaan keduanya. Walaupun berdiri juga ibadah. Qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan qunut. Tapi maknanya memanjangkan bacaannya dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan taat ila akhir. Bukan maknanya qunut seperti yang dipahami. yakni membaca Allahumma hdina fiman hadait dengan mengangkat tangannya ila akhir, bukan itu. Hadza a'ammu minhu. Kalimat qunut dalam Al-Qur'an ini a'am, lebih umum sifatnya. yakni ibadah yang khusyuk dan panjang terus-menerus. Wa dalalatihi ma'ala ghaya. Di sini malah disebutkan ruku dan sujud. Wa qnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Disebutkan hanya sujud dengan ruku karena keutamaan kedua-duanya, dan karena kedua-duanya menunjukkan ghayatul khudu', ketundukan yang sangat. Fa fa'alat Maryam ma amarat ma umirat bih. Maka Maryam pun melakukan apa yang diperintahkan. Syukran lillah, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah, sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walamma akhbara Allah nabiyahu bima akhbara bihi an Maryam laha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan demi keutamaan dan memberikan taufik kepadanya berpindah dari satu keadaan pada keadaannya yang lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna. Wa kana hadza min al-umuril ghaibiyah allati la ta'lam illa bil wahyi, dan ini tidak mungkin diketahui karena perkara ini perkara gaib kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, perhatikan. Kalau ini perkara gaib, hanya Maryam dan malaikat yang menyampaikannya. Bagaimana Rasulullah SAW tahu? Ikhwani fi din a'azakumullah, yang tahu hanya Maryam dan malaikat yang menyampaikannya dan Allah yang memerintahkannya. Maka tidak mungkin tahu kecuali kalau Allah mengkhabarkan. Kalau dikabarkan dalam Injil kisah tersebut, maka orang-orang Nasrani tahu bagaimana malaikat menyatakan kepada Maryam dengan ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i ma'raki'in. Kalau diberitakan di dalam Taurat, mereka akan tahu. Demikian pula Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran, ayat yang sedang kita baca ini, maka kita tahu dan Rasulullah tahu. Ini dalil yang sangat qat'i bahwa Al-Quran bukan bikinan Rasulullah SAW. Rasulullah dari mana tahunya? Jelas bukan karangan beliau, jelas dari Allah Subhanahu wa taala, karena perkara ini perkara gaib. La ya'lamuha illallah, enggak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat berikutnya kamu baca,
dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini adalah berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau enggak ada di sana waktu itu ketika mereka berselisih sampai mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Akhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Engkau tidak tahu wahai Rasul, dan engkau enggak tahu waktu itu, enggak ada di sana ketika mereka berbicara tentang siapa yang akan memelihara Maryam sampai kemudian diundi dan akhirnya Allah takdirkan Zakaria yang memeliharanya. Nabi Zakaria alaihi salam dipelihara di ahsanil buyut, di sebaik-baik rumah oleh sebaik-baik orang, yaitu Nabiullah Nabi Zakaria. Ikhwani fillah a'azakumullah, yang istrinya adalah bibinya sendiri. Qala ay indahum, yani di sisi mereka. Engkau wahai Rasul tidak ada di sisi mereka ketika itu. Maryam binti Imran beribadah ruku dan sujud di mihrabnya. Diriwayatkan sampai keluar cairan kuning dari kakinya dan keluar air kuning dari matanya, karena ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Mujahid, kanat Maryam alaiha salam taqumu hatta tatawarram ka'baha, bahwa Maryam beribadah kepada Allah di mihrabnya sampai bengkak kedua kakinya dan tertutup mata kakinya karena bengkak. Wal qunutu, masih ucapan Mujahid, dan yang namanya kunut huwa tulur ruku' was sujud fi shalah, panjangnya rukuknya, panjangnya sujudnya dalam salat. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika mereka melempar pena-pena mereka untuk menguji atau untuk mengundi siapa yang akan memelihara. Ay lamma dhahabat biha ummuha ila man lahumul amr ala Baitul Maqdis, ketika ibunya membawanya dan membicarakan siapa yang akan mengurusi Baitul Maqdis, fatashahaw wa takhasamu ayyuhum yakfulu Maryam, maka mereka berdebat, berdiskusi, terus yang memelihara Maryam siapa? Karena mereka akan mengurusi Baitul Maqdis. Waqtara'u 'alaiha bi an alqaw aqlamahum fin nahri fa ayyuhum lam yajri qalamahu ma'al ma falahu kafalatuha, maka mereka pun melemparkan undian mereka, disebut qalam karena seperti qalam tetapi dia seperti kayu-kayu kecil untuk undian. Mereka lemparkan ke dalam sungai. Siapa yang lam yajri qalamahu, siapa yang qalamnya tidak hanyut bersama sungai, bersama aliran air, maka dia melihara. Fa waqa dzalika li Zakaria, ternyata qalam yang tidak terbawa hanyut adalah qalamnya Zakaria, nabiyuhum wa afdaluhum, yang paling baik dari mereka, yang paling utama dan nabi mereka. Falamma akhbarathum ya Muhammad bihadil akhbar, falamma akhbartahum ya Muhammad, ketika kau kabarkan berita ini dengan apa yang kau sampaikan, la ilma laka, engkau tidak punya ilmu, tidak tahu, dan engkau enggak hadir di sana ketika mereka mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Tapi toh engkau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka Rasulullah, dan itu berarti engkau adalah Rasulullah haqqan, sebenar-benarnya yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan berita-berita seperti apa yang sudah Allah beritakan pada mereka dalam Injil. Yahudi, Nasrani kebingungan, apakah Muhammad
nyontek dari kitab kita. Padahal kami nggak beritahu. Kami nggak beritahu dia, dan dia nggak bisa membaca. Kalaupun berhasil mencuri Injil, tidak tahu, nggak bisa baca. Dari mana dia tahu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazadal ladina amanu imana, agar ahlul kitab yakin dan orang beriman tambah beriman. Kenapa ahlul kitab jadi yakin? Karena berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ayat-ayat yang dibacakannya persis dengan berita-berita yang ada dalam Injil dan Taurat. Saya ulangi apa yang pernah saya sampaikan. Kalau hukum-hukum fikih syariat mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Karena likullin ja'alna minhu syir'atan wa minhaja. Karena masing-masingnya kami beri syariat sendiri-sendiri. Tetapi kalau berita tidak mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti dusta. Tidak mungkin. Maka apa yang diberitakan dengan jujur pasti akan sama dengan yang beritakan dengan jujur. Apalagi berita dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Maka yang benar-benar dari Taurat yang asli, dari Injil yang asli, berita-beritanya akan sama dengan apa yang ada dalam Quran. Tidak mungkin berbeda. Kalau dalam hukum-hukum mungkin berbeda. Dalam perintah-perintah dan larangan-larangan mungkin berbeda. Tetapi dalam berita pasti sama. Tapi apa kejadian Maryam ketika itu dirincikan di sini. Bagaimana malaikat menyampaikan berita kepada Maryam. Dikisahkan dialognya. Nabi Zakaria. Dikisahkan doanya. Rinci. Dari mana Nabi tahu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fawajaba alaihimul inqiyad laka wa imtithal awamirik. Maka seharusnya mereka beriman kepadamu dan terikat dengan ajaranmu dan harus mempraktekkan perintah-perintahmu karena mereka sudah membuktikan kebenaran kerasulanmu. Kok tahu berita ini? Kok tahu berita ini? Kok tahu berita ini? Dari mana dia tahu? Hati kecilnya akan menjawab, berarti dia benar-benar nabi. Berarti benar-benar rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Quraisy tidak mengerti. Musyrikin Quraisy tidak tahu menahu tentang itu. Demikian pula Nabiullah tidak pernah kemudian belajar Injil dari mereka, tidak. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Adapun pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal hanya sesaat, dan itu pun kalimatnya sudah sangat jelas. Itu adalah namus yang pernah datang pada Musa. Kalau saja kuntu jad'an, kalau saja aku nanti masih muda, masih kuat, ketika umatmu atau masyarakatmu mengusirmu, aku akan membelamu. Hanya itu dikatakan. Titik. Dan setelah itu meninggal. Dari mana? Rasulullah SAW tahu berita-berita rinci tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam, Isa ila akhirnya. Padahal Rasulullah SAW tidak ada di sana. Ini dalil ala nubuwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila akhirih. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.